Sepak bola Indonesia selama ini hanya jadi tontonan. Stadion penuh, sorakan besar, dan fanatisme yang luar biasa. Tapi di balik itu semua, sebagian besar klub hidup dengan kondisi bisnis yang rapuh. Di banyak negara maju, sepak bola udah menjadi aset finansial. Klub bisa IPO, klub bisa jual sahamnya, dan klub bisa menjadi bagian dari holding global. Dan kenapa? Hanya satu nama yang selalu muncul di tiap diskusi seputar bisnis di sepak bola, yaitu Persib Bandung. Masalah terbesar klub sepak bola di Indonesia bukan melulu soal pemain atau banyaknya supporter. Masalah terbesarnya adalah cara berpikir manajemen klub. Banyak klub sepak bola dikelola dengan tujuan jangka pendek. Begitu injek dana mati, klub pun ikut berhenti. Bisa-bisa juara hari ini bangkrut musim depan. Sepak bola yang harusnya menjadi industri profesional malah dikelola seperti event tahunan. Persib Bandung mengambil jalan yang berbeda. Di saat itu, Persib memutuskan menjadi klub yang profesional, dikelola oleh PT Persib Bandung Bermartabat. Artinya, secara bisnis sudah proper, ada struktur direksi, akuntabilitas, transparansi, dan target bisnis yang jelas. Dengan tata kelola klub yang profesional, membuat Persib tidak bisa menjadi kendaraan politik karena udah bisa hidup mandiri dari bisnisnya sendiri. Menurut berbagai sumber, dari Liga Indonesia, Persib mendapatkan lebih dari 27 miliar per tahun. Dan dari kompetisi AFC Champions League 2, Persib mendapatkan lebih dari 11,6 miliar. Total hampir 40 miliar baru dari kompetisi. Belum dari tiket, dari merchandise, dari sponsor, dan dari peluang-peluang yang lain. Persib didukung lebih dari 12 sponsor besar. Sponsor bisa masuk karena percaya dengan brand Persib dan tentunya dengan manajemen yang proper. Klub di Indonesia banyak yang kelihatan mewah di awal. Transfer pemain mahal, namun keuangan bocor dan bergantung pada owner. Tapi tidak dengan Persib. Persib memilih stabilitas. Bisnis dan prestasi saling bersinergi. Bobotoh selain dari jiwa raga Persib merupakan aset yang paling penting bagi Persib itu sendiri. Karena dari kontribusi pembelian tiket, merchandise, dan promosi gratis itu yang menjadikan stabilitas Persib makin stabil lagi. Apalagi Persib ini udah menjadi kultur turun-temurun untuk para bobotoh. Bukan karena hanya suka, tapi udah cinta. IPO bukan soal popularitas. IPO soal laporan keuangan dan kepercayaan. Mayoritas klub Indonesia itu belum siap. Saat ini yang udah melantai di bursa baru Bali United. Dan Persib infonya akan OTW di tahun ini. Dan itu sangat logis. Karena ekosistem Persib ini udah benar-benar menjual secara komersil. CFG atau City Football Group dirumorkan akan injek atau investasi di klub Persib Bandung. Ya, memiliki beberapa klub dari Manchester City dan beberapa klub terkenal yang lain. Tentunya mereka mencari potensial market yang lebih besar lagi karena mereka hanya tertarik pada klub yang benar-benar sudah profesional, memiliki identitas brand yang kuat, punya fans fanatik yang benar-benar loyal, dan tentunya ekosistem bisnis yang sehat. Jika City Football Group ini masuk, ini bukan hanya eksistensi, tapi membeli valuasi secara jangka panjang. Jika Persib jadi IPO dan City Football Group jadi investasi, ini udah menjadi warning yang sangat berbahaya buat klub-klub peserta di Liga 1 yang lain. Pertanyaannya, apakah Persib terlalu besar untuk Liga 1? Atau Liga 1 yang terlalu kecil untuk Persib? Kira-kira baiknya Maps Network bedah bisnis apa lagi? Coba lu tulis di kolom komentar kalau mau request. Dan subscribe Maps Network untuk informasi menarik lainnya.